Hai, welcome to my channel. Sehat bersama Nyoman. Saya I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa, semoga kita semua sehat, luar biasa. Selalu bersyukur dalam segala hal. Berpikiran positif dalam merespons setiap keadaan. Selalu bersemangat dalam beraktivitas dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Video kali ini berjudul Selamat Tinggal Penyakit MAH. Saudaraku, penyakit MAH mendapat julukan penyakit sejuta umat. Kenapa? Karena pengidap penyakit MAH ada di mana-mana. Tiap tahun jumlahnya pasti bertambah. Data dari Kemenkes tahun 2021 menunjukkan kasus penyakit MAH mencapai 10,7 juta. Kalau begitu, bisa jadi di antara kita yang sedang menonton video ini ada yang pernah mengalami penyakit MAH. Atau jangan-jangan sekarang ini ada yang sedang terindikasi mengidap penyakit MAH. Bila iya, mohon tonton video ini sampai selesai. Kenapa? Saya mau Anda paham apa itu penyakit MAH. Tidak hanya paham, tetapi Anda juga bisa menangani penyakit MAH itu sendiri sampai pada akhirnya Anda benar-benar pulih, benar-benar bebas dari penyakit MAH, dan dengan lantang Anda bisa berkata, "Selamat tinggal penyakit MAH." Saudaraku, penyakit MAH memang tidak seseram penyakit jantung. Penyakit yang membuat penderitanya bisa mati mendadak. Namun penyakit MAH merupakan penyakit yang sering kambuh, penyakit dengan sejuta sensasi yang sangat tidak mengenakan. Ketika MAH kambuh, gejala yang muncul adalah perut terasa gembung, begah, perih, mulas, mual, bersendawa, dan bahkan mau muntah. Penyakit MAH selain membuat rasa tidak nyaman, penyakit MAH pastinya juga mengganggu aktivitas sehari-hari para pengidapnya. Anehnya, makin lama makin kesini, penderita penyakit MAH bukannya berkurang, tetapi semakin banyak saja. Tidak peduli dia itu apakah laki-laki atau perempuan, muda atau tua, semua bisa terjangkit penyakit MAH. Kondisi ini memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya. Apa sih sebetulnya penyakit MAH itu? Kenapa jumlah penderita penyakit MAH semakin banyak saja? Tidakkah ada cara bagaimana mencegah dan cara bagaimana memulihkan penyakit MAH? Semua itu akan kita bahas bersama melalui video ini. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya terlebih dahulu supaya Anda mendapat notifikasi setiap video-video saya yang baru berikutnya. Terima kasih. Sekarang yuk kita jawab. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa sih penyakit MAH itu? Kata MAH sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Artinya lambung. Kalau begitu boleh dong kita katakan penyakit MAH adalah penyakit lambung atau penyakit pencernaan yang buruk pada lambung. Pencernaan buruk pada lambung dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor stres,
gaya hidup, dan pola makan yang tidak teratur. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa jumlah penderita MAH semakin banyak saja? Masalah ini terletak erat dengan sikap mental masyarakat. Pada dasarnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kesehatan masih sangat rendah. Hal ini nampak dari sikap mereka, sering menyepelekan penyakit MAH. Misalnya, ketika penyakit MAH mereka kambuh, bagi mereka itu sudah merupakan hal yang biasa. Mereka yakin bahwa sebentar lagi penyakit MAH mereka pasti akan sembuh dengan sendirinya. Sikap mental seperti itu jelas membuat pengidap penyakit MAH setiap tahun terus bertambah. Pertanyaan terakhir, tidakkah ada cara pencegahan dan cara pemulihan penyakit MAH? Pastinya ada. Mencegah maupun memulihkan penyakit MAH tidak bisa fokus pada gejala-gejala yang ditimbulkan. Memulihkan penyakit MAH harus fokus pada penanganan akar masalah atau fokus pada pemicu penyakit MAH. Faktor pemicu itu ada di antaranya 1. Stres. Stres adalah tekanan mental yang berat yang dipicu oleh ketidakmampuan merespons keadaan atau situasi atau masalah. Tekanan mental yang berat membuat otot-otot tubuh menjadi tegang, termasuk otot-otot dinding lambung, sehingga gerak peristaltik lambung menjadi buruk. Akibatnya, produksi asam lambung menjadi berlebih dan membuat dinding lambung mengalami iritasi atau peradangan. Mukosa dinding lambung terkikis. Kondisi ini memunculkan keluhan nyeri lambung, perih, mual, dan lain sebagainya. Itulah MAH yang membuat kemampuan pencernaan lambung menjadi buruk. Solusinya adalah stres harus dikelola dengan baik dan benar. Di antaranya dengan cara refreshing, mengerjakan sesuatu sesuai jadwal, jangan suka menunda-nunda, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan jangan lupa mengkonsumsi super green food atau SGF setiap hari. Untuk apa? Untuk meregenerasi sel-sel dinding lambung dan sel-sel mukosa yang rusak atau mati, dan untuk menetralisir asam lambung yang berlebih, supaya peredaran darah menjadi lancar dan kebutuhan otak akan oksigen terpenuhi. Dengan demikian, stres sebagai pemicu MAH akan teratasi. 2. Gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk bisa pulih dari penyakit MAH, pengidap penyakit MAH harus punya komitmen yang kuat untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan mengandung banyak lemak, dan makanan yang terlalu pedas. Sering telat makan, langsung tidur setelah makan. Sebaliknya, pengidap penyakit MAH harus mempunyai komitmen yang kuat untuk pulih dengan cara mempraktekkan gaya hidup sehat. 3. Pola makan yang tidak teratur. Harus diganti dengan pola makan sehat, seperti setiap pagi tidak lupa sarapan sehat,
Makan sesuai dengan waktunya. Makan secukupnya. Jangan makan sampai kekenyangan. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mengakhiri video ini, saya selipkan sebuah harapan. Semoga dengan paparan ini kita bisa melakukan dengan baik dan benar tindakan pencegahan penyakit MAH dan tindakan pemulihan bagi para pengidap penyakit MAH. Semoga salam dari saya, salam sehat tanpa obat. Oh yes!